alladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal muslimin wal muslimat jami'an. Jamaah rahimakumullah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan dan menguasai alam semesta ini. Allah lah yang telah menciptakan manusia min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, dan menciptakan pasangannya juga dari jiwa yang satu. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga umat muslim dan muslimat yang istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kultum pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan sebelumnya, di mana pembahasan yang sebelumnya kita mengkaji terkait siapa saja yang mendapat atau siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Di pembahasan sebelumnya saya sudah mengkaji dua kelompok, yaitu yang wajib tidak berpuasa tetapi wajib mengqadha, yaitu yang haid dan nifas, perempuan haid dan nifas. Kemudian yang kedua adalah yang mendapat keringanan dan dia wajib untuk mengqadha, yaitu yang bepergian. Dan yang kedua adalah yang sakit dan masih ada harapan untuk sembuh. Nah, pembahasan yang ketiga ini adalah kelompok yang mendapat keringanan dan dia menggantinya dengan fidyah. Atau kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 disebutkan sebagai wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Nah, kalimat wa'alal ladzina yutiqunahu atau dalam makna terjemahannya mereka yang merasa berat dalam menjalani berpuasa. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh ulama fikih, termasuk diantaranya dalam pendapat Sayyid Sabiq di dalam fikih sunnah, dan juga ulama-ulama tarjih Muhammadiyah di dalam putusan tarjih, bahwa yang termasuk yutikunaha yang pertama adalah orang tua yang lemah, dia tidak mampu untuk berpuasa disebabkan usianya yang sudah sangat tua. Yang kedua adalah mereka yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. Yang ketiga adalah yang memiliki pekerjaan yang sangat berat. Dan yang keempat adalah perempuan hamil. Nah, untuk orang tua itu yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa diperbolehkan tidak berpuasa dan mengganti dengan fidyah, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah mereka yang tidak ada harapan sembuh ketika sakit, juga sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan kami tidak akan menjadikan kamu mengalami kesempitan, kesulitan dalam menjalankan ajaran agama. Sedangkan perempuan hamil dan menyusui termasuk ke dalam kelompok wa'alal ladzina yutiqunahu, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau mengatakan kepada jariyahnya yang sedang hamil,
anti bimanzilatil lati latutikuhu, kamu dalam keadaan mampu tetapi memaksakan diri. Fa'alaikil fida, maka kamu boleh mengganti puasa itu dengan fida, dengan fidyah. Wala qada alaiki, dan tidak diwajibkan untuk mengqadha. Kemudian Ibnu Abbas juga menegaskan bahwa wa'alal ladzina yutiquna fidyatu ta'am miskin, bahwa yang termasuk dalam kelompok yutiqunahu dan mengganti dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Yang pertama adalah orang tua, kemudian baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan memberi makan orang miskin setiap harinya. Wal hubla wal murdi, dan ibu hamil dan menyusui. Nah, mengapa ibu hamil dan menyusui itu termasuk dalam kondisi al-intiqah atau kondisi fisik yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa? Sebab di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 disebutkan bahwa wasainal insanu biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sahabat semuanya, ibu hamil menyusui itu dalam keadaan susah payah. 9 bulan mengandung, kemudian menggenapi menyusui 2 tahun. Dan kemudian dipertegas lagi di dalam surat Al-Ahqaf ketika menggambarkan ibu hamil dan menyusui itu dalam keadaan susah payah. Nah, dalam keadaan seperti ini maka dia memiliki halangan yang tetap. Maka juga dimasukkan ke dalam golongan wa'alal ladzina yutiqunahu, dan wajib menggantinya dengan fidyah. Alasan yang lain bahwa ibu hamil dan menyusui itu masuk ke dalam kelompok wa'alal ladzina yutiqunahu sesuai dengan nilai ajaran Islam, yaitu prinsip maslahah. Bahkan di dalam kaidah fikih disebutkan, kaidah usul fikih, al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan yang kita hadapi bisa menimbulkan banyak sekali kemudahan. Dan sesuai dengan prinsip Islam wasatiyah, keseimbangan dalam menjalankan ibadah duniawiyah atau ibadah mahdoh dan ibadah ghairul mahdoh. Dan juga sesuai dengan nilai-nilai maqasidus syariah. Maqasid syariah itu dalam pendapat Imam Asy-Syatibi ada 5. Yang 2 diantaranya adalah hifdun nafas, menjaga jiwa. Yang kedua adalah hifdun nasl, menjaga keturunan. Di mana ibu-ibu hamil dan menyusui membutuhkan banyak sekali nutrisi untuk janinnya dan juga untuk dirinya sendiri, sehingga dia sudah susah payah hamil, ya, membutuhkan nutrisi yang banyak. Ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, maka diperbolehkan dan menggantinya dengan fidyah. Tetapi ketika dia mampu untuk berpuasa pun tidak apa-apa, wa antasumu khairul lakum, dan kalau mau berpuasa juga boleh. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkadang juga ada perempuan itu sangat produktifnya, kemudian dia hamil 1, hamil kedua itu jaraknya dekat. Tahun pertama dia hamil, tahun kedua dia menyusui, setelah selesai menyusui hamil kembali. Nah, kalau kemudian hutang puasanya itu banyak, maka dengan menggantinya dengan fidyah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan juga ini adalah, walaupun dalam pendapat berbagai ulama itu kan terjadi perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama tarjih Muhammadiyah dan juga yang dipilih di dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq, diperbolehkan untuk fidyah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pertimbangan yang tadi.
Namun tentunya tetap harus bertanya kepada ahli medis terkait dengan kondisi hamilnya. Ya, makanya kemudian Al-Quran mengatakan fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada mereka yang memiliki pengetahuan kalau kamu ingin tahu. Ya, maka tanya kepada bidan atau ahli medis yang lain terkait dengan kondisi hamilnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana konsep fidyahnya? Apa itu fidyah? Fidyah itu dari akar kata al-fida. Al-fida itu maknanya adalah menebus. Menebus, maka fidyah di dalam mengganti puasa itu adalah menebus dengan sesuatu yang lain sebagai pengganti dari kewajiban kita yang kita tinggalkan. Nah, kemudian fidyah itu secara zahirul ayatnya adalah to'am. Makna to'am itu bisa 3. Yang pertama adalah makanan siap santap, sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Jadi kalau kita diundang untuk makan, datanglah. Maka kalimat to'am itu bisa dimaknai makanan siap saji. Yang kedua adalah bahan makanan pokok. Sebab Rasulullah pernah mendatangi seorang penjual to'am. Ya, penjual to'amnya ini adalah bahan makanan pokok. Maka boleh fidyahnya dengan bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia ya beras, ya. Kemudian bolehkah kemudian fidyah itu diganti dengan uang? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau ulama-ulama di Arab Saudi tidak memperbolehkan, tetapi ulama-ulama di Darul Ifta Kairo itu membolehkan di lembaga fatwa di sana. Dan ini juga yang diikuti dan yang dipilih oleh ulama-ulama tarjih Muhammadiyah, membolehkan fidyah dengan uang. Alasannya apa? Dilihat dari aspek likuiditas atau fleksibilitas uang itu. Yang mana uang itu ketika diberikan kepada mereka yang miskin sebagai fidyah, lebih leluasa untuk digunakan membeli makanan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak yang mendapat fidyah, yaitu orang miskin. Berapa jumlah fidyahnya? Jumlah fidyahnya adalah 1 sok. 1 sok itu adalah 6 ons, 0,6 kilo. Atau kalau misalnya itu kalau bahan makanan pokok. Kalau makanan siap saji, maka jumlah fidyahnya adalah 1 kali kita makan biasanya habis berapa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu atau sahabat-sahabat, kalau meninggalkan puasa karena alasan yang tadi, maka menggantinya bisa dengan menghitung. Kalau mau makanan siap saji, biasanya saya itu habis berapa. Bisa juga uang senilai dengan makanan siap santap atau senilai dengan bahan makanan pokok tadi. Nah, kemudian bagaimana memberikan fidyahnya itu? Apakah boleh di awal puasa? Misalnya nih, kita punya bapak sudah tua, 80 tahun ke atas. Kemudian berniat atau sudah masuk dalam ketentuan yang boleh mengganti dengan fidyah. Nanti bapak saya akan saya ganti puasanya dengan fidyah. Tetapi belum berlangsungnya puasa. Misalnya masih bulan Sya'ban gitu ya. Tidak boleh. Jadi fidyah itu diberikan setelah kita betul-betul meninggalkan puasa. Sebab fidyah adalah pengganti kewajiban yang tidak kita laksanakan. Nah, kepada siapa fidyah itu diberikan? Dalam ayat ini disebutkan fidyatu ala ta'am miskin, kepada mereka yang miskin. Nah, siapa orang miskin itu? Di dalam Al-Quran, termasuk juga dalam pendapat-pendapat ulama fikih, orang miskin itu dia mempunyai pekerjaan,
tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Jadi kita bisa melihat di sekeliling kita siapa yang masuk ke dalam kategori miskin itu, dan kemudian kita berikan fidyah. Nah, bagaimana memberikan fidyahnya? Apakah boleh hanya satu orang miskin atau banyak orang miskin? Nah, ini opsional. Kita boleh hanya memberikan kepada satu orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkan. Misalnya yang ditinggalkan 10 hari, maka 10 makanan siap santap itu kita berikan kepada satu tetangga kita yang miskin, boleh. Atau kita undang banyak orang miskin sesuai dengan jumlah yang kita tinggalkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Anas bin Ibnu Malik, sahabat Nabi. Ketika beliau berusia lanjut, ya, usia 80 tahun dan meninggalkan puasa sebanyak 30 hari, beliau mengundang 30 orang miskin untuk datang ke rumahnya dan diberikan makanan siap santap. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka memberikan fidyah itu boleh dicicil. Misalnya kalau tidak mampu sekaligus hari ini, boleh setiap hari kita kasih satu. Boleh ketika di bulan suci Ramadan setelah kita pasti meninggalkan puasa, boleh setelah Ramadan itu selesai. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang memudahkan bagi hambanya, bagi umatnya untuk dilaksanakan syariatnya. Jadi yang diinginkan Allah itu adalah kemudahan kita dalam menjalankan perintah-perintahnya, ya, dan sesuai dengan kemampuan kita. Maka kalau ada orang miskin tidak mampu berfidyah pun boleh mengganti dengan berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa, ada sebuah kisah, justru Rasulullah itu memberikan makanan pokok kepada si miskin itu, dan si miskin memberikan kepada keluarganya sendiri, juga boleh kepada orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, nah inilah yang ingin saya sampaikan pada kultum pada pagi hari ini. Semoga mampu menambah pemahaman kita tentang tuntunan ibadah Ramadan, terutama bagi mereka yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti dengan qadha, wajib mengganti dengan fidyah, dan juga wajib tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Nah, terlepas dari perbedaan ulama pendapat, maka yang terbaik adalah kita saling bertoleransi ketika melihat perbedaan pendapat yang ada. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.